Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Ananda dengan NIM 2123378. Saya dari kelas PAI 5C. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai dosa besar, yaitu memakan harta anak yatim dan korupsi. Saya akan menjelaskan mengenai memakan harta anak yatim. Yang pertama itu, pengertian anak yatim. Anak yatim ialah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian hukum memakan harta anak yatim. Wali diperbolehkan memakan harta anak yatim, tetapi tidak boleh secara zalim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Kemudian, hukuman bagi orang yang memakan harta anak yatim. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 10 tadi, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai korupsi. Yang pertama itu mengenai pengertian korupsi. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, yang berarti kerusakan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian sejarah korupsi. Korupsi ini telah muncul sejak awal kehidupan manusia, di mana organisasi kemasyarakatan mulai muncul. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa sejarah korupsi ini sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Romawi kuno, Babilonia, sampai pada abad pertengahan hingga sekarang. Pada zaman Romawi kuno, korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahan untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian secara garis besar, korupsi merupakan persoalan klasik yang sudah lama ada. Kemudian yang terakhir mengenai hukuman bagi orang yang melakukan korupsi. Yang pertama itu denda 2 kali lipat dari harta yang mereka korupsi. Yang kedua yaitu pengasingan. Hukuman pengasingan ini tidak hanya menempatkan sang terpidana di tempat terpencil, tetapi juga bisa merupakan menjauhkan terpidana dari pergaulan sosial seperti pengucilan. Kemudian pemecatan dari jabatan. Yang keempat, hukuman penjara, dan yang kelima, hukuman mati pada tindak korupsi tertentu, seperti korupsi yang telah dilakukan berulang kali. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.